Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Rusdi Mase dan Ibu Fatmawati. Ternyata Masya Allah hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Hari pernikahan Bapak Rusdi Mase dan Ibu Fatmawati yang diperingati bukan hanya dengan sekedar senang-senang atau mungkin ada semacam pesta anniversary, tetapi luar biasanya justru diperingati dengan sebuah kegiatan yang insya Allah tidak hanya ramai di bumi tetapi juga viral sampai ke langit. Maka sama-sama kita doakan, sama-sama kita bacakan Ummul Kitab, Ummul Quran untuk kebaikan Bapak Rusdi Mase dan Ibu Fatmawati. Semoga keduanya menjadi pasangan di dunia sampai ke surga. Amin. Ala hadhihin niyah as-solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Baik, terima kasih. Yang kedua, hari ini kita juga mendapatkan kabar dan berita yang sedih. Karena ipar dari Ibu Fatmawati kalau tidak salah ya, hari ini telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bapak Haji Andi Aris, betul Ibu? Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu semuanya sama-sama kita mendoakan beliau. Semoga beliau mendapatkan husnul khotimah dan diterima segala amal solihnya, dimaafkan segala kesalahannya, diangkat derajatnya dan dikumpulkan bersama ahli surga insyaallah. Ala hadhihin niyah wa kullin niyatis solihah. Al-Fatihah. Baik, yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Dani Pomanto, Bapak Kapolres Sidrap, Bapak AKBP Erwin Syah, kemudian Ketua DPRD Kabupaten Sidrap, Bapak Ruslan SH, kemudian Bapak-bapak tokoh dan tamu undangan, para alim ulama yang telah hadir pada kesempatan ini, dan khususnya buat semua Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang hari ini hadir dalam kegiatan tabligh akbar yang penuh dengan kebaikan ini. Karena hari ini adalah hari istimewa khususnya buat Bapak Rusdi dan Ibu Fatma, maka saya pengen sharing tentang masalah keluarga. Mudah-mudahan sharing dan cerita-cerita inspirasi ini bisa menjadi energi yang selalu menghangatkan rumah tangga, khususnya Bapak Rusdi dan Ibu Fatmawati, dan umumnya buat kita semua. Bahwa rumah tangga
adalah fondasi peradaban. Kalau kita bicara tentang sebuah bangsa, bicara tentang sebuah masyarakat, bicara tentang sebuah negara, maka hal yang paling realistis harusnya kita bicarakan untuk segala kebaikan yang besar itu bicara tentang keluarga. Jadi bicara tentang Indonesia bukan hanya bicara tentang 260 sekian juta penduduk. Bicara tentang Indonesia bukan hanya bicara tentang pembangunan fasilitas-fasilitas fisik. Bicara tentang Indonesia bukan hanya bicara tentang kepulauan dari mulai Sabang sampai Merauke, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya. Tapi bicara tentang Indonesia adalah bicara tentang keluarga yang ada di dalamnya. Kenapa? Kalau seandainya Indonesia itu adalah sebuah bangunan yang besar, maka tonggak tiang yang menjadikan bangunan itu berdiri kokoh adalah keluarga-keluarga yang ada di dalam bangsa Indonesia. Sehingga tidak akan berdiri bangunan yang bernama Indonesia, tidak akan berdiri bangunan yang bernama bangsa Indonesia kalau keluarganya itu adalah keluarga yang rapuh. Kalau keluarga yang ada di dalamnya adalah keluarga-keluarga yang penuh dengan masalah, krisis. Kalau keluarga yang di dalamnya anak-anaknya durhaka kepada orang tua. Kalau keluarga yang di dalamnya seorang suami gak sengaja banting istrinya. Kalau keluarga yang di dalamnya ada istri yang terus mendebat suaminya. Kenapa ibu-ibu ketawa? Ini bukan lagi lambe turah syariah ya. Kita lagi tausiah. Ternyata fondasi atau bahkan tiang dari sebuah bangsa itu kata para ulama adalah al-usrah, keluarga. Itulah kenapa ayat-ayat tentang peradaban, ayat-ayat tentang sebuah masyarakat, ayat-ayat tentang sebuah bangsa yang ada di dalam Al-Quran selalu dikaitkan dengan masalah keluarga. Setiap ayat itu ada hubungannya dengan keluarga. Seolah-olah Allah lagi nyentil kita, lagi ngasih kita kode bahwa kalau kita ingin mendirikan sebuah bangsa yang besar, mulailah dari mendirikan keluarga kecil yang sejahtera. Keluarga kecil yang bahagia. Keluarga kecil yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah yang akan menjadi tiangnya negara, tiangnya sebuah bangsa. Maka dari itu saya pengen berbagi. Saya pengen cerita nih sama Bapak Ibu sekalian tentang kisah-kisah keluarga yang bisa menjadi penyejuk hati kita, menjadi penyemangat bagi kita untuk mendirikan tiang bangsa dan negara kita itu. Pertama adalah kisah tentang seorang istri solehah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata di antara orang-orang ahli surga atau orang-orang soleh yang mulia itu banyak banget alasan kenapa mereka masuk surga. Banyak banget alasan kenapa mereka dimuliakan oleh Allah itu bukan karena ibadahnya. Saya sering banget baca kisah-kisah orang yang dijamin masuk surga. Ketika diteliti, mereka dijamin masuk surga bukan karena ahli ibadah. Walaupun ibadah sesuatu yang luar biasa. Bukan karena mereka seorang yang ahli dakwah, berdakwah kemana-mana. Walaupun mereka bukan seorang ahli perang, membela negaranya, berjihad. Bukan karena itu, tetapi mereka masuk surga, mereka dimuliakan Allah. Ternyata penyebabnya sederhana Bapak Ibu. Mereka itu adalah istri dan suami yang sabar terhadap pasangannya. Sekarang kita ambil contoh. Nama yang pertama yang akan kita kisahkan namanya adalah Sayyidah Asma bintu Umais. Pernah dengar Bu nama ini? Asma bintu Umais. Siapa Asma bintu Umais?
Asma bintu Umais salah satu sahabiat. Sahabiat itu istilah untuk sahabat perempuan. Kalau sahabat Nabi laki-laki namanya sahabah. Kalau yang perempuan namanya sahabiat. Asma bintu Umais adalah salah satu sahabiat yang dijamin masuk surga. Dijamin. Ada yang mau dijamin masuk surga? Coba, saya pengen lihat siapa yang angkat tangan, mudah-mudahan dicatat sama malaikat. Siapa yang pengen dijamin masuk surga, ibu-ibu? Ada yang ragu-ragu, mau nggak ya? Mau nggak ya? Insya Allah ya, semuanya pengen dijamin masuk surga, ibu-ibu. Masa kita ragu? Kalau dalam urusan dunia ragu masih wajar, masuk surga ragu, ini aneh. Enak nggak ya di surga? Ada wifi nggak ya di surga? Bisa dapat kuota nggak ya di surga? Wah, di surga itu tidak ada lagi khaufun walahum yahzanun. Tidak ada kecewa, tidak ada sedih. Semuanya bahagia. Ustadz, nanti kalau di surga saya masih sama suami yang itu nggak? Kenapa Bu? Saya tanya ke seorang ibu-ibu taklim. Katanya di surga semua orang akan bahagia. Tapi kalau saya di surga masih sama dia, rasa-rasanya surga saya nggak happy deh Ustadz. Emangnya ada apa dengan suami ibu? Pertama, dia bukan tipe saya dijodohin. Saya dipaksa. Yang kedua, dia itu sering menzolimi saya. Dan seterusnya, komplain, berbagai macam keluhan. Akhirnya saya bacakan satu kisah dari Rasul, kata Nabi, tidak ada orang jelek di surga. Jadi suami ibu nanti di surga bakalan keren. Tingginya setinggi Adam. Tahu nggak Bu setinggi Adam? Adam itu tingginya berapa? Ada yang tahu tingginya Adam? Tingginya Adam 80 hasta. 80 hasta. Tahu nggak hasta itu seberapa? Hasta itu kurang lebih setengah meter. Ini hasta namanya. Dari siku sampai ujung jari namanya satu hasta. 80 hasta itu artinya kurang lebih sekitar 40 meter tingginya. Kebayang nggak tuh? Itu kubah warna kuning, kurang lebih malah lebih tinggi lagi Adam. 40 meter. Jangan bilang itu raksasa, kitanya yang kerdil. Tingginya setinggi Adam. Wajahnya seganteng Yusuf. Ibu-ibu ada yang tahu seperti apa gantengnya Nabi Yusuf? Ada yang tahu? Gantengnya Nabi Yusuf ukurannya gini Bu. Kalau ibu-ibu megang pisau, terus ngiris tangannya sampai berdarah sambil ngelihat wajah Yusuf, itu nggak sakit. Itu ukuran gantengnya. Sekarang coba tes ke suami. Di sini manggil suami apa? Ayang, Masya Allah, luar biasa ya. Kabupaten Sidrap manggil suami Ayang, Masya Allah. Oke, bilang ke suaminya, Yang, ini ada jarum pentul, bukan pisau, jarum pentul. Ngambil dari jilbab. Satu jarum pentul. Aku pengen tes kamu ganteng apa enggak. Kalau aku tusuk jari aku dengan jarum pentul sambil ngelihat wajah kamu, aku sakit, berarti kamu enggak ganteng. Tapi kalau aku tusuk sampai berdarah dan enggak sakit, berarti kamu ganteng. Kira-kira sakit enggak Bu? Masa sih? Masya Allah. Artinya apa Bu? Artinya nggak ada cowok hari ini seganteng apapun yang sama kesempurnaan fisiknya seperti Nabiullah Yusuf alaihi salam. Buat anak-anak muda nih, mungkin sebagian ada yang tahu ARMY BTS. Kalau ada di antara kalian yang senang dengan drakor, yang senang dengan K-pop, coba lihat satu cowok K-pop sambil nusuk jari pakai jarum pentul. Sakit nggak?
Kalau sakit berarti dia nggak ganteng. Karena Nabi Yusuf saking gantengnya bukan cuma ditusuk jarum pentul, diiris pakai pisau buah yang tumpul berdarah tapi nggak berasa sakitnya. Saking gantengnya Yusuf. Seperti itulah gantengnya suami ibu nanti di surga. Jadi jangan ragu-ragu diajak masuk surga ya. Tingginya setinggi Adam, gantengnya seganteng Yusuf, gagahnya seperti Musa. Musa itu terkenal sebagai nabi yang paling kuat. Sampai malaikat datang ditonjok sama Musa karena malaikat menjelma sebagai seorang laki-laki, dikirain siapa? Buta matanya. Saking kuatnya Nabi Musa, ngangkat batu sendiri. Dan akhlaknya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang gak pernah membentak istri, gak pernah cemberut kepada istri, yang ucapannya selalu menyenangkan hati istri. Itulah suami dari perempuan-perempuan ahli surga. Sekarang saya mau nanya sekali lagi, siapa yang pengen masuk surga di antara ibu-ibu? Masya Allah, amin. Semoga semua yang angkat tangannya menjadi ahli surga, amin. Kita tadi cerita tentang siapa, Bu? Perempuan siapa tadi yang kita ceritain? Asma bintu Umais. Ini nama jarang dibahas. Yang sering dibahas itu kan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Fatimah, siapa lagi? Zainab ya. Asma bintu Umais ternyata salah satu perempuan yang sangat mulia dan bahkan dia dijamin masuk surga. Sehingga siapapun yang pengen dijamin masuk surga seperti Asma, belajarlah dari dia. Apa kata Nabi kepada Sayyidah Fatimah? Fatimah putri kesayangan Nabi Muhammad. Kata Nabi, wahai anakku Fatimah, pergilah kamu ke rumah Asma. Sesungguhnya Asma itu ahli surga, maka belajarlah darinya. Nabi menyuruh putrinya yang sangat istimewa yaitu Sayyidah Fatimah untuk belajar kepada Asma agar bisa menjadi ahli surga. Padahal kita tahu Fatimah juga dijamin masuk surga. Kalau Fatimah aja disuruh belajar kepada Asma, bagaimana dengan kita yang belum tentu dijamin surga, yang dosa kita banyak, yang aib dan celah kita banyak? Maka Fatimah saja, kata Nabi, wahai Fatimah, wahai putriku, pergilah ke rumah Asma. Dia itu ahli surga, belajarlah dari dia. Maka Fatimah pergi ke rumah Asma. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, ada apa? Kenapa Fatimah datang ke rumahku? Kalau butuh apa-apa panggil aja biar aku yang datang. Kalau dulu nggak bisa miss call ya, nggak bisa chat, nggak bisa update status, jadi nggak ketahuan, harus manggil ke rumahnya. Wahai Fatimah, apa yang bisa aku lakukan? Katakan, biar aku yang datang ke rumahmu. Tidak perlu engkau yang susah payah datang ke rumahku. Kata Fatimah, wahai Asma, aku diutus ayahku untuk belajar kepadamu. Asma makin bingung. Fatimah, perempuan yang sempurna, satu dari 4 perempuan sempurna. Karena kata Nabi, kamula minar rijali katsir, walam yakmul minan nisa illa arba'ah. Laki-laki sempurna itu banyak. Siapa mereka? Para nabi, 125.000. Tapi tidak ada perempuan yang sempurna kecuali 4 saja. Perempuan di dunia yang sempurna cuma 4 orang. 1, Asiyah, istri Fir'aun. 2, Maryam, ibunda Isa alaihissalam. 3, Khadijah, istri Rasulullah. Dan keempat, Fatimah bintu Rasulillah. Jadi Fatimah satu dari perempuan yang sempurna di muka bumi, sempurna. Tapi walaupun sempurna, Nabi masih nyuruh Fatimah belajar kepada Asma. Kebayang gak kemuliaan Asma itu seperti apa? Aku disuruh ayahku datang kepadamu, wahai Asma. Ada apa wahai Fatimah? Aku disuruh belajar kepadamu. Makin bingung Asma, mau ngajarin apa kepada Fatimah? Ahlul Quran, ahli hadis, ahli fikih. Seorang perempuan yang sangat cerdas, berpendidikan tinggi, anak Rasulullah, putri Khadijah. Asma bingung mau ngajarin apa kepada
Fatimah akhirnya disuruh masuk. Duduk ngelamun lama, mikir ngajar apa ya. Ini sama kayak anak SD disuruh ngajarin profesor. Bingung mau ngajarin apa, masak ABCD. Tapi Fatimah mengatakan Rasulullah gak mungkin salah. Ketika Rasulullah nyuruh aku belajar kepadamu, pasti ada sesuatu yang istimewa darimu wahai Asma. Coba kamu ingat-ingat. Amalan apa yang selama ini kamu jaga, yang aku tidak lakukan itu di rumahku atau di dalam kehidupanku? Wahai Asma, coba ingat-ingat. Ingat. Lama-lama Asma bilang, wahai Fatimah, mungkin ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Aku punya satu amalan yang selama puluhan tahun aku jaga sampai hari ini. Fatimah mendengar. Apa amalannya wahai Asma? Aku selalu berusaha untuk menyenangkan suamiku. Itu judulnya. Aku selalu berusaha untuk menyenangkan suamiku dengan segala cara. Ketika suamiku pergi, maka aku akan menjaga rumahku dan kehormatannya di sini. Aku tidak akan membiarkan satu laki-laki pun yang bukan muhrim masuk ke rumahku tanpa izin dari suamiku. Aku jaga kehormatan suamiku. Kalau hari ini keluar rumah tidak lagi hanya dengan fisiknya. Ibu-ibu tidak perlu keluar rumah hanya dengan melangkah keluar dari pintu. Hari ini kita bisa keluar rumah tetapi fisik kita masih ada di dalam rumah. Gimana caranya, Bu? Lewat sosial media. Hari ini kita bisa keluar rumah dengan joget-joget di TikTok. Posting. Lalu lihat siapa aja yang menonton acara kita, joget-joget kita. Sehingga dengan kita posting, kita bahagia kalau orang lain nge-like, nge-share, maka kita sudah keluar rumah. Walaupun fisik kita masih ada di dalam rumah. Terus emang gak boleh usah joget-joget di depan kamera? Boleh, tapi gak usah diposting. Joget depan kamera hukumnya halal selama tidak dipost. Terus buat siapa joget-joget itu? Kirim ke suami WA. Jam 2 siang kirim lagi begini. Suami yang tadi udah ngantuk-ngantuk di kantor seger lagi, pengen cepat pulang. Aduh, kalau gitu view-nya cuma satu, Ustadz. Enggak, Bu, view-nya enggak satu, Bu. Di bumi satu, tapi di langit ada jutaan malaikat yang menonton kebaikan kita dan mendoakan kita dengan kebaikan. Jadi mau ditonton malaikat, artinya didoakan malaikat atau di like sama manusia, Bu? Saya tanya lagi, mau di like manusia atau di like sama malaikat? Yakin? Sepakat? Berarti ibu-ibu boleh joget depan kamera tapi jangan diposting. Setuju? Oke, bismillah ya. Terus caranya gimana Ustadz biar tetap keren gitu? Masa udah capek-capek joget nggak diposting? Posting tetapi ke nomor suami. Itulah Asma. Dia menjaga suaminya ketika suaminya tidak di rumah. Sehingga dia jaga kehormatan suaminya. Ketika suaminya mau pulang di waktu sore, Asma dandan. Asma dandan, pakai skincare, pakai lipstick. Terserah selera suami, bukan selera kita. Ada suami yang senang lipstiknya Dove matte, warnanya itu agak-agak apa ya? Ya Dove lah pokoknya. Ada yang senangnya bukan matte tapi glossy, yang mengkilap ya. Ada juga yang senang dua-duanya, ya udah pakai dua-duanya, di atas matte, Dove, di bawah glossy. Yang penting suami senang pakai lipstick. Coba nih saya tanya, ibu-ibu kalau keluar rumah serius nggak dandan? Boleh nggak kayak gitu? Boleh, tapi kalau ketemu suami harusnya lebih serius dari itu, baru boleh. Kalau pas ketemu suami apa adanya, dengan baju ngantor tadi di dapur, dengan rambut yang acak-acakan, dengan bibir yang pecah-pecah kayak orang sariawan, berarti dandanan kita belum menjadi ibadah, Bu.
Gimana biar dandanan kita jadi ibadah? Berdandanlah untuk suami lebih daripada kita berdandan untuk orang lain. Kalau ibu-ibu kondangan seperti hari ini, pakai baju yang udah rapi, semuanya satu setel, dari bawah sampai atas putih semuanya, ada yang hitam semuanya, ada yang warna pink semuanya, ada yang model jilbabnya itu ada ditarik di sini sedikit, ada jilbabnya jilbab tornado ke atas, ada jilbab sakaratul maut diikat di leher, ya. Gak apa-apa dengan syarat kalau dengan suami harusnya lebih serius dari itu. Asma seperti itu, ibu. Begitu suaminya mau pulang, dia dandan, dia mandi, dia pakai parfum terbaik, dia pakai baju terbaik. Baju buat suami beda dengan baju buat orang lain. Kalau baju buat orang lain dari ujung rambut sampai ujung kaki full tertutup. Kalau baju buat suami hampir full terbuka. Pakai baju buat suaminya. Dan itu ibadah. Beli skincare di pasar atau di mall, berapa ibu keluarkan buat skincare? Atau online 200 ribu, 300 ribu. Kalau diniatkan untuk suami, maka itu sedekah pahalanya. Asma dandan. Begitu suaminya datang, dia udah siap menyambut suaminya seperti seorang queen, seperti seorang ratu menyambut raja. Maka kalau kita ngelihat banyak orang yang menyambut pejabat dengan sangat antusias, harusnya kita lebih antusias lagi menyambut suami kita. Dibukain pintu, suaminya datang, diambilkan barangnya, kemudian suaminya disiapkan air hangat. Setelah disiapkan air hangat, suaminya berendam. Setelah selesai suaminya mandi, maka Asma menyiapkan makanan untuk suaminya makan malam, ditemani makannya. Asma tidak mengambil duluan untuk dirinya tetapi untuk suaminya. Sisa dari suami baru dia makan. Walaupun makannya bareng, tetapi ikannya suaminya dulu yang memilih. Apa mau kepala, mau ekor, terserah suaminya. Setelah Asma berusaha menyenangkan suaminya seharian dengan semua cara, dengan semua pengorbanan, dengan semua kebaikan, sebelum tidur Asma ambil sapu lidi kurma. Jadi orang Arab itu kalau bikin lidi, bu, bukan dari lidi kelapa, tapi lidi pelepah kurma. Dia ambil sapu lidi kurma, diberikan kepada suaminya. Katanya, wahai Ja'far. Waktu itu suaminya Asma namanya Ja'far, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Wahai Ja'far, kalau hari ini ada keburukan pada diriku, kalau hari ini ada hakmu yang belum aku tunaikan, kalau hari ini ada kesalahan yang kamu simpan di dalam hatimu tentang aku, maka pukullah aku dengan sapu lidi ini, wahai Ja'far. Diberikan sapu lidi, dikatakan pukul aku wahai Ja'far kalau seandainya hari ini ada hal yang tidak berkenan bagimu tentang aku. Kira-kira suaminya mukul nggak, bu? Enggak, sapu lidinya dibuang, Asmanya dipeluk, maka turunlah ridho dari suami kepada istri, dan di saat yang sama jatuh pula ridho dari Allah kepada perempuan itu. Itulah alasan kenapa Asma dijamin masuk surga. Siap menyediakan sapu lidi di rumah? Pas suami pulang, yang nih sapu lidi, kasih sapu lidi sama suami. Mah, kenapa nih sapu lidi? Pasti kamu sebel banget kan sama aku. Pukul aku dengan sapu lidi ini biar Allah ridho. Dipukul beneran, bu. Akhirnya viral ya. Makanya suaminya juga bukan sembarangan. Suaminya Asma adalah Ja'far At-Tayyar, laki-laki juga yang dijamin masuk surga. Jadi kalau ibu mau dijamin masuk surga, belajar dari Asma. Senangkan hati suami dengan segala cara, serius melakukannya, dan itu adalah sebuah pekerjaan yang jauh lebih mulia dari apapun pekerjaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia. Itulah Asma. Maka Fatimah menangis mendengar cerita Asma. Fatimah ingat dia belum seperti itu kepada Ali bin Abi Thalib suaminya. Kemudian Fatimah pulang ke rumahnya, minta maaf kepada Ali, dan sejak saat itu Fatimah menjadi istri yang sangat solehah kepada Ali, persis seperti Asma bintu Umais. Yang kedua, sekarang giliran bapak-bapak. Biar adil, bu ya.
Tapi ini bentar lagi kayak maghrib nih Bu. Cukup segini aja gitu. Oke, biar adil ya. Satu cerita buat bapak-bapak. Bu, dulu, jangan ibu deh, Pak. Dulu tuh ada sahabat nanya ke Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, berapa kali seharusnya saya sabar dalam sehari terhadap kesalahan istri saya? Berapa kali kesalahan istri saya dalam sehari yang saya wajib sabar, nggak boleh ngeluh, nggak boleh marah, harus sabar, nggak boleh marah. Dalam sehari berapa kesalahan istri yang harus saya terima? Tahu nggak berapa jawaban Nabi? 70 kali. Nah lo, kayaknya pulang dari sini masing-masing mengeluarkan dalil sendiri-sendiri. Mah, jadilah kayak Asma. Kata ibu-ibu, Pak 70 kali loh Pak. Bukannya islah malah rame. Berapa kali seorang suami harus bersabar terhadap kesalahan istri dalam sehari? Kata Nabi 70 kali. Artinya apa? Kalau belum 70 kali, suami belum boleh marah kepada istrinya. Istrinya pagi-pagi bikin kesalahan, mukanya cemberut, baru sekali. Terus bikin lagi kesalahan yang kedua, lupa tadi belum bersihin sepatu, pas mau berangkat sepatu masih kotor, baru 2 kali. Yang ketiga istrinya apa, yang keempat, yang kelima, yang keenam, sehari sampai 69 kesalahan dilakukan oleh istri kita, belum boleh marah. Makanya ibu-ibu catat Bu, ada berapa udah? Kalau masih 50-an, 60-an aman Bu, belum boleh marah. Kalau udah 70 baru suami boleh marah. Tapi marahnya suami diatur oleh Al-Quran, gak boleh marahnya langsung main tangan. Marah yang pertama dengan ucapan, memberi nasihat yang baik. Marah yang kedua dengan perbuatan, pindah tempat tidur. Siapa yang pindah? Suami, tidur di sofa. Jadi bukan istrinya yang disuruh keluar dari kamar, suaminya yang keluar. Tahjir, mereka pindah tempat tidur. Baru marah yang ketiga, kalau nggak berhasil juga, memukul dengan pukulan yang tidak menyakiti atau melukai. Memukul dengan pukulan yang tidak menyakiti atau melukai. Lebih tepatnya sebetulnya bukan memukul, nyolek Bu. Udah gitu doang marahnya. Udah 70 kali istri melakukan kesalahan, cuman disentil, cuman dicolek, cuman disenggol dikit, nggak sampai melukai apalagi menyakiti pasangan kita. Itulah haknya istri apabila sudah 70 kali melakukan kesalahan dalam satu hari. Berat juga ya Ustadz, harus nunggu sampai 70 kali, dan kayaknya nggak pernah sampai deh Ustadz. Nggak pernah sampai deh 70 kali dalam sehari. Paling juga 5 kali, itu juga udah banyak. Kadang-kadang kita sekali aja udah marah. Itu artinya apa? Artinya hampir tidak ada alasan bagi suami untuk marah kepada istrinya. Hampir nggak ada alasan. Hampir tidak ada kesempatan suami marah kepada istrinya. Hampir nggak ada kesempatan. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau 2 cerita ini kita jadikan sebagai penyemangat kita dalam rumah tangga. Caranya gimana Ustadz? Caranya jangan saling lempar dalil. Gimana lempar dalil? Ibu-ibu menyimpan dalil tentang bapak-bapak. Pak, belum 70. Bapak-bapak nyimpan dalil tentang ibu-ibu. Mah, belum jadi Asma. Kalau gitu caranya, kita nggak akan pernah lebih baik. Terus bagaimana cara kita mengamalkan cerita-cerita tadi Bapak Ibu? Amalkanlah dalil dan cerita itu untuk memperbaiki diri kita masing-masing, bukan untuk memperbaiki pasangan kita. Sering banget saya diundang tuh dulu ya, sebelum saya bikin gerakan dakwah anak muda, saya suka ngisi taklim ibu-ibu. Kadang-kadang saya diundang,
sama seorang ibu, tapi ada pesanan. Ustadz, kalau bisa nanti ceramahnya tentang suami, gimana menjadi suami yang penyabar, menjadi suami yang mengalah, menjadi suami yang gak pelit. Banyak tuh permintaan, requestnya sebelum tausiah. Sehingga ketika saya tausiah, saya ngeliat wajah bapaknya, wajah suaminya cemberut aja, ngerasa dipojokin sama ceramah saya. Besok suaminya ngundang ustadz lain. Ustadz itu adalah teman saya sendiri. Sebelum ngundang, bebas acaranya apa aja, bisa maulid nabi, bisa Isra Mi'raj, bisa apapun momentumnya. Yang ngundang suaminya. Tapi request, Ustadz kalau bisa isi ceramahnya tentang istri. Gimana biar istri itu menjadi istri yang solehah, yang taat sama suami, gak suka ngebantah. Akhirnya mereka terus menerus saling mengundang ustadz untuk menceramahi pasangannya. Harusnya kita mengundang ustadz untuk menceramahi diri kita sendiri. Harusnya kita belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar kehidupan Nabi dan sahabat, bukan untuk mencari tahu kesalahan pasangan kita, tetapi untuk memperbaiki kesalahan diri kita sendiri. Itu baru benar Bapak Ibu. Makanya dua cerita pendek tadi, coba kita ambil masing-masing untuk diri kita, bukan untuk pasangan kita. Tutup mata tentang dalil untuk pasangan kita, tutup. Kenapa? Biar kita tidak menuntut lebih. Harusnya sih tadi saling tutup telinga ya, biar nggak dengar. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting kita berusaha untuk mengamalkan dalil itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk pasangan kita. Yang terakhir, ini kisah penutup, satu bonus untuk suami. Ada seorang laki-laki di kota Mekah. Dia itu setiap hari dimarahi istri, setiap hari dicela sama istrinya, setiap hari dimaki sama istrinya, setiap hari dibentak sama istrinya. Dia itu termasuk suami-suami takut. Masya Allah. Mumpung istrinya nggak ada. Suami-suami takut istri. Sehingga setiap hari dia dimarahi, dicela, dimaki, dibentak, dibuka aibnya oleh istrinya. Istrinya ngumbar kemana-mana, suami saya itu begini, suami saya itu begitu. Tapi dia sabar bapak-bapak. Sampai setelah 20 tahun kayak gitu, setiap hari selama 20 tahun, akhirnya dia nyerah. Dia pergi dari rumah. Dia minggat, dia lari dari rumah, dia pengen menyendiri untuk menenangkan diri, dan mungkin dia akan mencari perempuan lain yang lebih baik untuk dia nikahi. Pergilah dia. Ketika dia sampai di sebuah gua, dia tertidur dalam kesendiriannya, dia bermimpi ketemu malaikat. Apa mimpinya? Malaikat ngomong kepada dia, "Ya Fulan, tahukah kamu selama 20 tahun ini kamu adalah orang yang paling sering kami dengar namanya disebut di surga. Kamu adalah orang yang paling sering disebut-sebut di langit. Kamu adalah orang yang paling sering disebut di arasy Allah. Allah sayang kepadamu. Allah berikan kebaikan kepadamu di akhirat. Allah angkat derajatmu setiap hari. Tahu nggak kenapa kamu diberikan kemuliaan seperti itu selama 20 tahun? Karena kamu sabar terhadap kejahatan istrimu. Tapi mulai saat tadi malam, kami tidak lagi mendengar namamu disebut di surga. Kami tidak lagi mendengar namamu disebut di langit. Allah tidak lagi membangga-banggakan namamu di arasy dan majelis yang lebih besar. Karena kamu berputus asa." Akhirnya dia bangun dari tidur, dia sadar, dia nangis, dia kembali lagi ke Mekah, dan kemudian dia temui istrinya dengan senyum. Setiap kali istrinya marah, dia tersenyum. Sampai akhir hayatnya, kemudian dia wafat sebagai seorang ahli surga. Ternyata alasannya menjadi ahli surga itu karena kesabarannya terhadap istri. Yang tadi 70 kali dalam sehari. Mudah-mudahan cerita-cerita singkat ini bisa menjadi penyemangat dalam kita membangun rumah tangga. Balik lagi seperti yang pertama, bahwa keluarga, rumah tangga adalah tiang peradaban. Rumah tangga adalah tiang sebuah bangsa.
Dan yang bisa menjaga tiang itu tetap berdiri tegak, yang pertama-tama justru adalah suami istri itu sendiri. Bukan anak, bukan pembantu, bukan asisten, bukan supir, bukan tetangga. Mereka nggak ada yang bisa menegakkan tiang keluarga. Yang bisa menegakkan tiang keluarga adalah suami istri itu sendiri. Untuk menegakkan tiang keluarga, belajarlah kepada siapa? Asma, dan belajarlah tentang 70 kesalahan dalam sehari. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih dan sukses selalu buat Bapak Rusdi dan Ibu Fatmawati. Sukses juga untuk Pondok Pesantren Muammar Gandinya. Semoga ini menjadi sebuah rahim peradaban yang akan lahir dari sini para pemimpin-pemimpin Indonesia masa depan. Yang bukan hanya hafiz Al-Quran, tetapi juga mereka rahmatan lil alamin, baik kepada masyarakat, baik juga kepada bumi. Karena hari ini kita menyaksikan banyak dari bangsa kita yang sudah tidak peduli dengan bumi, nggak peduli dengan sampah, nggak peduli dengan lingkungan, nggak peduli dengan hutan dan alam. Kita berharap dari pesantren Muammar Gandhi ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang ideal seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan juga orang-orang soleh sebelum kita. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.